Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, pada video kali ini saya bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Kewarganegaraan yang diampu oleh Pak Bambang Suteja. Pada video kali ini saya akan sedikit tentang kewarganegaraan, lalu video wawancara kepada para responden, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Lanjut ke materi yang pertama tentang kewarganegaraan. Apa saja yang akan dibahas? Yang pertama, tentang latar belakang Pancasila. Yang kedua, geopolitik dan geostrategi. Yang ketiga, identitas negara. Keempat, demokrasi. Dan yang terakhir, HAM dan rules of law. Lanjut ke materi yang pertama tentang latar belakang. Latar belakang pendidikan kewarganegaraan adalah berlandaskan demokrasi politik yang kemudian diperluas dengan sumber pengetahuan lainnya. Tujuannya agar melatih kemampuan berpikir yang kritis, analitis, serta bertindak secara demokratis sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, kenapa sih mahasiswa memerlukan pendidikan kewarganegaraan? Pendidikan Pancasila adalah untuk membangun generasi yang cerdas dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan agar mampu berpartisipasi dalam mencegah dan menghentikan berbagai tindakan kekerasan dengan cara cerdas dan damai. Lalu pada poin kedua yaitu geopolitik dan geostrategi Indonesia. Geopolitik adalah pertimbangan-pertimbangan dasar dalam menentukan alternatif kebijakan dasar kewilayahan nasional untuk mewujudkan tujuan tertentu. Sedangkan geostrategi merupakan cara atau taktik menciptakan kondisi ketahanan bangsa Indonesia dan dinamik terkait dengan aspek alamiah dan aspek sosial. Yang ketiga, ada identitas nasional. Apa sih identitas nasional itu? Secara terminologis, identitas nasional adalah sebagai ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa dan secara filosofis membedakan dengan bangsa yang lain. Apa sih identitas nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia? Yang pertama ada Pancasila, adat istiadat, bahasa nasional, lambang negara, bendera negara, termasuk juga ideologi nasional, dan lagu kebangsaan kita yaitu lagu Indonesia Raya. Dan keempat, demokrasi Indonesia. Demokrasi berarti pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat baik langsung maupun tidak langsung melalui perwakilan setelah melalui proses pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat, di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan rule of law, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak kekeluargaan, minoritas, dan masyarakat yang warga negaranya saling memberikan perlakuan yang sama. Lalu, demokrasi dibedakan menjadi dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung adalah suatu demokrasi di mana rakyat secara langsung menggunakan hak dalam menetapkan kebijakan publik. Sedangkan demokrasi tidak langsung yaitu rakyat menggunakan hak-haknya melalui orang-orang yang dipercaya. Dan poin terakhir yaitu HAM dan Rule of Law. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 1, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Upaya perlindungan HAM di Indonesia sesuai dengan pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaan kendali pemiliknya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Fungsi rule of law pada hakikatnya adalah jaminan adanya keadilan sosial bagi masyarakat.
secara formal tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pada pasal 1 ayat 3, pasal 24 ayat 1, pasal 27 ayat 1, dan pasal 28D ayat 1 dan 2. Sekian yang dapat saya sampaikan, lanjut ke sesi wawancara. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudian Siagian, mahasiswa semester 1 Prodi Informatika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan melakukan wawancara terhadap para responden, yaitu masyarakat, tentang kewarganegaraan. Di sini sudah ada narasumbernya. Baik, apakah masnya bersedia untuk diwawancarai? Baik, saya bersedia. Sebelumnya boleh perkenalan terlebih dahulu, Mas? Baik, perkenalkan, nama saya Hafiz. Saya ada atlet taekwondo. Oke Mas, saya akan memberikan 3 pertanyaan. Bagaimana Anda mengintegrasikan nilai-nilai kewarganegaraan dalam latihan dan persiapan dalam sebagai atlet taekwondo? Dalam latihan taekwondo saya mengintegrasikan nilai-nilai kewarganegaraan seperti disiplin, rasa tanggung jawab, rasa sikap positif. Saya percaya bahwa melalui dedikasi dan kerja keras saya sebagai atlet, saya dapat menjadi contoh positif bagi masyarakat. Lalu, sejauh mana Anda melibatkan keterlibatan Anda dalam kegiatan sosial atau pemberian kontribusi kepada masyarakat sebagai bagian dari nilai-nilai aktualisasi diri Anda sebagai atlet taekwondo? Oke. Saya aktif terlibat dalam kegiatan sosial seperti saya memberikan kelas-kelas taekwondo kepada anak-anak di bawah umur yang kurang berkemampuan secara gratis dan punya latar belakang kurang mampu. Nah, ini bukan hanya memperkaya pengalaman sosial saya, tetapi juga saya mencerminkan komitmen saya terhadap nilai-nilai solidaritas dan kontribusi positif kepada masyarakat. Masnya sangat mulia sekali ya. Bagaimana pengalaman Anda dalam menghadapi tantangan dan mencapai prestasi di dunia taekwondo mempengaruhi pemahaman Anda tentang tanggung jawab sebagai warga negara? Untuk menghadapi tantangan dalam taekwondo telah saya mengajarkan saya tentang tekad, ketekunan, dan keberanian. Saya percaya bahwa melalui pencapaian prestasi, saya memiliki tanggung jawab untuk menginspirasi dan membimbing generasi penerus untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Terima kasih atas Mas Hafiz atas kelonggaran waktunya. Terima kasih. Sama-sama. Baik. Lanjut ke responden kedua. Baik, lagi bersama saya ini dengan Mbaknya untuk responden kedua. Mbaknya boleh perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Sekar, saya berprofesi sebagai guru tari. Baik. Di sini saya akan memberikan 3 pertanyaan tentang kewarganegaraan. Apakah Mbaknya bersedia? Menurut Mbak, apa sih yang dimaksud hak dan kewajiban? Menurut saya hak itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh seorang manusia. Kenapa? Kalau kewajibannya? Kalau kewajiban itu kayak sesuatu yang harus kita lakukan atau tidak. Boleh Mbaknya kasih contohnya? Kalau hak itu contohnya kayak hak manusia yang baru saja lahir itu kan kayak punya hak buat dapat perlakuan yang adil. Untuk kewajiban? Kalau kewajiban itu bisa diperoleh dari hak. Kan hak itu misalkan contohnya hak kita kan belajar. Dengan belajar itu kita harus apa ya namanya? Harus melakukannya lah gitu. Kesempatan. Lalu bagaimana Mbak memastikan bahwa Anda sebagai guru tari berkontribusi dalam hal positif terhadap para penerus bangsa? Dalam tari kita itu nggak cuma ngajar nari doang, kita juga kayak belajar tentang sejarah, budaya, konteks artistik dari tariannya, gitu. Terus juga membantu penerus bangsa buat berkembang di dunia tari, terus memberikan mereka ruang buat berkreativitas. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Bagaimana Mbak sebagai seorang guru tari mengintegrasikan nilai-nilai kewarganegaraan dalam pembelajaran tari? Saya kayak mendorong mereka buat saling menghargai perbedaan sih ya. Soalnya kan hari itu kayak banyak nih di Indonesia tuh kayak berbeda-beda daerah.
Nah di daerah itu kan kayak banyak tarian-tarian yang beda-beda. Belajar dari situ sih kayak menghargai perbedaan gitu, perbedaan nari. Baik, terima kasih Mbak Sekar atas kelonggaran waktunya. Sama-sama. Terima kasih. Setelah bersama saya responden ketiga yaitu Mas Masnya berperkenalan terlebih dahulu. Oke, baik, nama saya Gitu Rizky Stella. Saya sebagai mahasiswa kuliahan. Di sini saya akan memberikan 3 pertanyaan tentang kewarganegaraan. Apa Masnya bersedia? Bersedia. Menurut Mas, apa itu tentang Pancasila? Menurut saya sendiri, kalau Pancasila itu kan dasar negara ya, Iya. dasar negara Indonesia, yang berarti Pancasila itu menjadi pedoman bagi semua masyarakat. Jadi banyak juga Pancasila nilai-nilai dasarnya, terus kayak ini sebagai pedoman peraturan di negara kita. Jadi sangat berarti banget Pancasila itu. Lanjut ke pertanyaan kedua, menurut Masnya Pancasila sudah benar belum sebagai ideologi dasar serta dasar negara? Berikan alasan. Menurut saya sendiri itu sudah ya, karena Pancasila itu sendiri pun kedudukannya sebagai besar itu mencakup semua hal, dimulai dari tentang hak asasi manusia, beragama juga, terus habis itu ya menurut saya menjadi kaidah-kaidah negara yang fundamental terus atau mendasar sehingga sifatnya tetap kuat dan tidak dapat diubah oleh siapapun, apalagi orang-orang yang tidak ringan gitu kan ya. Apakah, pertanyaan terakhir, apakah sebagai mahasiswa Masnya sudah melakukan kewajiban yang terdapat pada sila-sila Pancasila dan berikan alasannya serta contoh penerapannya? Oke, jadi saya sebagai mahasiswa dalam melaksanakan sila-sila yang ada di Pancasila ini terkandung ini sudah melakukan beberapa contohnya, seperti yang pertama ini ketuhanan Maha Esa yang memiliki satu agama dan saya mempercayai ibadah saya yang ya memang begitu caranya gitu ya. Terus yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini saya telah mengakui dan memperlakukan manusia sama dalam perbedaan di tengah masyarakat, apalagi di tengah lingkungan yang terdiri dari berbagai macam suku agama dan apalagi adat istiadat ya. Terus habis itu selalu menghormati pendapat orang lain ya. Terus yang ketiga, Persatuan Indonesia, saya telah melakukan hal-hal yang bisa mempererat persatuan antara mahasiswa satu dengan yang lain, dengan mengajaknya bersama-sama dan tidak memusuhi. Terus yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh Badan Kebijaksanaan Bersama Permusyawaratan dan Perwakilan. Ini kita harus ikut serta dalam permusyawaratan dan perwakilan ini. Jadi kita harus ikut sertakan dalam pemilihan pemilu ataupun menggunakan hak pilih serta mengajak orang lain untuk menggunakan hak pilihnya masing-masing. Mau pilih siapa ya bebas gitu. Jadi sesuai isi hati aja. Terus yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu ditekankan lebih senantiasa berusaha sebaik mungkin untuk bersikap adil dan membeda-bedakan, karena kalau membeda-bedakan ya yang satu dengan yang lain juga jelas pada saat kegiatan atau event kayak event saya mengajak semua orang yang mau untuk berkontribusi untuk kegiatan tersebut tanpa memandang jika dia pintar ataupun tidak pintar. Itu saja saya yang bisa menjawab pertanyaannya ya. Baik, terima kasih Masnya. Baik, saya akhiri wawancara hari ini. Terima kasih.
kesimpulan yang dapat saya simpulkan adalah apapun pekerjaan kita atau profesi kita harus tetap bertanggung jawab, disiplin, dan memberikan contoh positif kepada masyarakat. Kita juga harus memberikan atau menyebarkan pengetahuan yang kita miliki agar ilmu yang kita miliki dapat bermanfaat. Lalu, kita sebagai warga negara juga memiliki hak dan kewajiban kepada negara yang tertulis di Undang-Undang Dasar 1945. Misalkan, hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak pada pasal 27 ayat 2, lalu hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan pada pasal 28A, dan hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah pada pasal 28B ayat 1. Dan masih banyak hak-hak lain yang tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945. Dan kita juga memiliki kewajiban loh. Apa saja kewajibannya? Misalkan pada pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan pada pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan masih banyak lagi kewajiban dan hak kita sebagai warga negara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan poin terakhir, kita juga harus mengajarkan pada generasi muda tentang budaya bangsa supaya mereka bisa melestarikan budaya-budaya dan budaya tidak punah. Saran saya sebagai mahasiswa adalah kita harus mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila adalah ideologi negara dan dasar negara, dan juga pedoman bagi bangsa Indonesia. Lalu, berpartisipasi pada acara sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Karena kalau tidak kita, siapa lagi? Gunakan media sosial untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat dan baik. Jangan menyebarkan berita-berita yang tidak terbukti kebenarannya. Dan yang terakhir adalah mendukung pendidikan kewarganegaraan supaya nilai-nilai Pancasila tidak hilang termakan perkembangan zaman. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.